warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sahabat, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini adalah satu, siswa dapat menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2. Siswa dapat memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. materi kita kali ini yaitu C. Mengembangkan informasi yang kita peroleh menjadi sebuah tulisan. Sahabat, informasi yang kita dapat dari beragam teks, baik tulis, lisan, ataupun visual, dapat kita kembangkan menjadi sebuah tulisan dengan menggunakan kalimat yang efektif. Sahabat, kali ini kita akan mempelajari cara mengembangkan informasi menjadi sebuah tulisan dengan menggunakan teks lisan ataupun visual dengan cara menyimak video berikut ini ya sahabat. Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Pengeboman Pearl Harbor yang dilakukan secara mendadak oleh Angkatan Laut Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan AL Pearl Harbor tahun 1941. Serangan inilah yang memicu kemarahan Amerika kepada Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada bulan Agustus 1945, Jepang menyatakan keinginannya untuk melawan hingga titik penghabisan. 3,5 abad, tanah air Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. 3,5 abad yang syarat dengan penderitaan rakyat pribumi. Kehadiran bala tentara Jepang disambut dengan sukacita karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara barat. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya.
Jepang datang dengan tujuan untuk menanamkan kekuasaannya, untuk menjajah Indonesia. Dan ternyata, kekejaman di zaman penjajahan Jepang jauh lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Pemuda dan aktivis pergerakan berupaya dengan segala cara mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di forum internasional. Penjara dan pengasingan adalah resiko biasa, konsekuensi dari sebuah perjuangan. Usaha tanpa lelah itu akhirnya membuahkan hasil saat Jepang menyerah pada sekutu. Saudara, biarkan ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Berdirilah. Momentum kekalahan perang ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kaum pergerakan. Agustus 1945, pesawat terbang B-29 milik Amerika Serikat yang terbang di atas kota Hiroshima sekitar pukul 8.15 pagi melepaskan sebuah bom atom. Setelah ledakan tersebut, seluruh kota Hiroshima hancur lebur. Sekitar 85% bangunan, tumbuhan, dan landscape kota hancur lebur, rata dengan tanah akibat sapuan gelombang panas. 10 Agustus 1945. Di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat siaran radio BBC yang pada waktu itu terlarang oleh pemerintah Jepang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan ini dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang sebagai hadiah. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang berita dijatuhkannya pengebom Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda. Kita sudah berjuang, kapan kita merdeka? Kita tunggu kabarnya aja. Ada kabar luar biasa teman-teman. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita harus gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Apakah Anda yakin? Saya sangat yakin sekali. Saya baru saja mendengar berita dari BBC bahwa sekutu telah mengebom kota Nagasaki sehingga Jepang menyerah dengan sekutu. Untuk itu, mari kita segera memberitahukan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini momen yang sangat tepat. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika tidak sekarang, atau tidak sama sekali. Setuju? Setuju. Merdeka! 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 Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. 12 Agustus 1945. Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam,
mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung dari cara kerja PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 14 Agustus 1945. Tatkala Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Pasalnya, Syahrir berargumen Jepang setiap saat pasti menyerah kepada sekutu. Syahrir juga menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan siap melucuti senjata pasukan militer Jepang di Indonesia. Syahrir juga telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan. Namun, Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah. Soekarno juga mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan, karena itu adalah hak PPKI. 16 Agustus 1945. Golongan muda mengadakan rapat di asrama Baperpi dengan keputusan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar dari kota Jakarta agar tidak terkena pengaruh Jepang. Mereka diculik ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Akan menembak orang preman kalau kelihatan naik mobil di malam hari. Pakailah ini. Bagaimana dengan Ibu Fatmawati? Tidak apa-apa. Anggota peta biasa berjalan dengan keluarganya. Bung Karno, Bung Hatta, kita harus segera memerdekakan Republik Indonesia, sekarang juga. Hati-hati anak muda. Apakah Anda sudah mempertimbangkan keputusan ini? Kami, pemuda, sudah siap dengan segala resiko. Saya ketua PPKI di sini. Saya berhak memutuskan kemerdekaan ini. Tunggu apa lagi, Bung Karno? Ini kesempatan kita. Jepang sudah tidak punya kekuasaan lagi. Jepang sudah menyerah kepada sekutu bumi. Setelah melewati perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya Soekarno dan Hatta pun menyetujui bahwa proklamasi dapat dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus keesokan harinya. Pada dini hari itu pula, naskah proklamasi yang sudah dibuat Soekarno Hatta bersama pemuda langsung diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
kembali informasi yang dilihat dan didengar. Sahabat, setelah kalian menyimak video tentang detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia, kalian dapat mengerjakan tugas di bawah ini ya. Kerjakan tugas berikut ya sahabat. Keterampilan kinerja praktik melihat dan mendengarkan. Melihat dan mendengarkan teks untuk menggali informasi. 1. Simak video dengan seksama. 2. Jika sahabat memerlukannya, buatlah catatan berisi informasi dari teks yang sahabat dengar. 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi yang sahabat peroleh. 1. Apa yang dilakukan para pemuda ketika mendengar kekalahan Jepang dari sekutu? 2. Di mana naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno? 3. Kapan pesawat B-29 milik Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki? 4. Siapa pemuda yang mengetik naskah Proklamasi Republik Indonesia? 5. Bagaimana cara pemuda memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia? 6. Mengapa Jepang pada awalnya diterima di Indonesia? Sahabat, kalian menjawab dengan menggunakan peta pikiran yang ibu buat ini ya sahabat. Dan yang keempat, kalian dapat mengembangkan informasi tersebut menjadi sebuah tulisan dengan kalimat efektif. Jadi, setelah membuat peta pikiran dan menjawab pertanyaan dari peta pikiran yang ibu sudah buat, kalian membuat paragraf atau teks dengan menggunakan informasi yang telah kalian dapat dari peta pikiran tersebut. Sahabat, terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran bahasa Indonesia dari Ibu Dina kali ini. Video kali ini bertepatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Sekali merdeka, tetap merdeka. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.